Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah mengalami mujizat oleh iman. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup melakukan. Tapi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang akan mengalami kuasanya adalah orang-orang yang beriman. Atau dengan kata lain, Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita melalui iman kita. Allah bertindak ketika kita hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saudara, di dalam hidup ini, jika kita rindu mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, jika kita rindu mengalami mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, jika kita rindu Allah melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, kita harus hidup dalam iman. Kita harus menjalani hidup kita di dalam iman. Dan pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana hidup dalam iman. Karena terlalu gampang orang berkata, Tuhan aku percaya. Tapi apa buktinya kita percaya? Apa buktinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, dengan kerinduan saudara, supaya kita menjalani hidup kita di dalam iman, dan kita juga akan mengalami kemahakuasaan Allah, mujizat Allah. Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada setiap saudara, sehingga saudara gampang memahami dan saudara akan benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan suatu kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah akan menyatakan kuasanya melalui iman kita ketika kita hidup dalam iman. Ditegaskan di ayat 16 di sana bahwa karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Jadi kita mengalami kebenaran berdasarkan iman. Kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar berdasarkan iman. Dan saudara, di ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Lihat saudara, ditegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup, Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu dahsyat, dan Dia akan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita melalui iman. Dan contoh yang dibuat di sini adalah Abraham. Bagaimana Abraham mengalami perkara yang besar, di mana ada satu situasi yang sudah sangat mustahil. Abraham sudah berumur 100 tahun, dan Sarah juga sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian Sarah juga rahimnya telah tertutup, dan pada akhirnya mujizat terjadi bahwa Ishak lahir dari rahim Sarah. Padahal umur mereka sudah sangat lanjut dan rahim Sarah sudah tutup. Artinya itu sudah sangat mustahil. Tetapi ternyata itu bisa terjadi. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kalau kita hidup oleh iman, kalau kita hidup dalam iman, maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan segala perkara ketika kita hidup dalam iman. Sekalipun Abraham sudah sangat lanjut umurnya, sekalipun rahimnya sudah tutup, tetapi ketika dia hidup dalam iman, perkara besar terjadi, mujizat besar pun terjadi. Dan hari ini pun, saudara, sama seperti Abraham dan Sarah mengalami mujizat, terlahirlah Ishak di tengah keluarga mereka, padahal itu sudah sangat tidak mungkin. Hari ini pun apapun dan bagaimanapun kondisinya, saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu sanggup melakukan mujizat. Dan ketika kita hidup dalam iman, mempercayai bahwa Allah sanggup, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mari kita hidup dalam iman. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Dan Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena dikatakan ayat 22, saudara, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Ketika Abraham hidup dalam iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika kita pun hidup dalam iman bahwa Allah itu berkuasa, Dialah yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, menang atas dosa, saudara. Kalau kita percaya, maka kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita pun dibenarkan dan kita pun akan mengalami perkara besar. Kita pun akan mengalami mujizat besar ketika kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Nah, saudara, saat ini kalau kita hidup dalam iman, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup dalam iman? Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai bukti kita hidup dalam iman? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Kalau Abraham sudah terbukti hidup dalam iman, dan kemudian dia mengalami kuasa Tuhan ketika dia hidup dalam iman, pertanyaannya, bagaimana Abraham menjalani hidupnya di dalam iman? Saudara, kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan sebagai bukti Abraham hidup dalam iman. Kita lihat yang pertama, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa dia hidup dalam iman, padahal tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar untuk beriman. Tidak ada lagi dasar untuk mengimaninya, di mana janji Allah bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara, janji itu telah dijanjikan Tuhan, dan kemudian pada kondisinya waktu itu tidak ada lagi dasar untuk mempercayai bahwa janji ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia sudah sangat lanjut usianya. Kenapa, saudara? Karena rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin lagi. Tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi ternyata Abraham percaya juga, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara besar. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, dia percaya juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi, satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap. Semuanya sudah seperti tidak mungkin. Ketika saudara lihat dalam bisnis saudara, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Di tengah keluarga saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Masalah saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, Abraham pun ada dalam satu kondisi sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dia tetap percaya. Dan akhirnya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dan dia mengalami mujizat. Dan iman itu juga hari ini, ketika kita hidup dalam iman, kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran dan kita pun akan mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Karena Allah kita berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian, saudara, ayat yang ke-19, hal kedua yang ditegaskan di sana, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara, hal yang sangat penting di sini adalah proses, di mana hari demi hari tubuhnya makin lemah karena usianya sudah lanjut, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya, saudara, di dalam prosesnya sudah semakin mustahil. Tubuhnya makin lemah.
Tapi firman Allah menegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kita beriman itu terkadang kita masuk satu proses, saudara. Dan di dalam proses itu seringkali proses itu membuat iman kita hancur, iman kita lemah. Tetapi mari kita belajar dari Abraham, bagaimana sehingga ketika dia hidup dalam iman, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat. Dan bagaimana juga ketika saudara hidup dalam iman dan iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran dan saudara mengalami mujizat, kita harus tetap kuat dalam iman sekalipun tubuh ini mungkin semakin lemah, situasinya, kondisinya sudah semakin lemah, tapi kita harus tetap hidup dalam iman. Kita tetap hidup beriman, iman kita makin kuat, tubuh kita mungkin makin lemah, kondisinya sudah semakin lemah, semuanya sudah semakin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita makin kuat dengan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup, Allah kita ajaib. Mari percaya bahwa Dia sanggup, sekalipun sepertinya semuanya semakin mustahil. Itu sebabnya sekalipun semuanya sudah berproses makin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita tetap kuat. Iman kita tetap kuat seperti Abraham. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan hal yang ketiga adalah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang terhadap janji itu sekalipun sudah semakin tidak mungkin. Malah, selanjutnya kalimat itu berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya makin diperkuat dan bukti imannya diperkuat, dia memuliakan Allah. Jadi sekalipun kondisinya sudah tidak mungkin, dia tetap hidup memuliakan Allah. Sepertinya semua sudah semakin mustahil, tapi dia tetap memuliakan Allah. Itulah bukti dia hidup dalam iman. Sehingga akhirnya mujizat Allah dinyatakan, perkara besar dinyatakan ketika dia tetap hidup di dalam iman. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka hari ini mari kita tetap hidup di dalam iman. Dan bukti kita hidup di dalam iman yang pertama, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, mari tetap percaya, tetaplah berjuang dalam iman, karena Allah kita itu berkuasa. Dan sekalipun prosesnya, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, iman kita jangan makin lemah, tapi biarlah iman kita makin kuat. Lakukan hal-hal yang akan memperkuat iman saudara dengan mendengarkan renungan ini setiap pagi, setiap malam saudara. Pagi malam saudara merenungkan firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin diperkuat. Dan kemudian saudara, mari kita juga buktikan iman kita dengan hidup memuliakan Allah, sekalipun kondisinya sudah semakin sulit. Jadi hari ini saudara, bukti kita beriman, berharaplah kepada Tuhan sekalipun sudah sangat mustahil. Bukti kita beriman, mari iman kita semakin diperkuat sekalipun situasinya semakin mustahil. Dan bukti kita beriman, mari kita muliakan Tuhan sekalipun kondisinya sudah semakin mustahil. Maka dengan demikian kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, iman kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia mengalami campur tangan Tuhan di situasi yang paling mustahil, kita pun akan mengalaminya. Mujizat menjadi bagian setiap kita ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Hari ini jalani semua kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, sekalipun sepertinya semuanya mustahil dan sulit saudara, mari jalani semua, kerjakan yang terbaik dan jalani semua dalam iman, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan mujizat dan perkara besar yang paling mustahil bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini membangkitkan iman saudara, memotivasi saudara untuk melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
Kau